あなたのことがだ。偽善なんてとっくの昔に捨てちゃった。Alur cerita dibuka setelah dibunuh oleh salah satu prajurit kekaisaran. Adonis sekarang berada di negeri para penyihir bernama Lunamilia. Dirinya dipanggil oleh penyihir agung bernama Ophelia menggunakan sihir transfer heteropes. Terlihat Adonis kesakitan akibat sihir teleportasi tersebut. Melihat kondisi Adonis, para penyihir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Adonis. Tak lama kemudian, Madam Ophelia datang menemui Adonis dan menggunakan sihirnya untuk mengembalikan kesadaran Adonis dengan menstimulasikan otaknya. Sebelum kembali tersadar, Adonis mengingat kejadian sebelum dirinya berada di Lunamilia. Ternyata Adonis dipalsukan kematiannya oleh Anna yang menyamar sebagai prajurit kekaisaran menggunakan sihir duplikasinya. Sehingga yang dibawa kekaisaran adalah tubuh duplikasinya saja. Dalam percakapan tersebut, Anna menegaskan bahwa dirinya dan para penyihir berencana menghidupkan kembali Clue yang kita ketahui para penyihir akan memanfaatkan Clue untuk mengembalikan harga diri para penyihir. 複製魔法デスキャンセル。私はアンナ。ドラカと共にこの国に魔女クロエを蘇らせるための。お前らは。質問は後。なんだ。ごめんね、トロカ。ありがとう。ここは。魔女の国です。Nah, setelah itu Adonis diajak berkeliling untuk menenangkan jiwanya oleh salah satu penyihir yang merawatnya. Kemudian Leonis dibawa ke suatu ruangan yang di sana terdapat penyihir agung Ophelia. Adonis kemudian meminta diturunkan dari kursi rodanya. Mendengar itu, kemudian Ophelia menegaskan bahwa jalan yang telah dilalui Adonis untuk sampai ke negeri penyihir ada di luar nalar manusia. Sehingga tubuh Adonis menerima beban yang sangat berat. Ophelia mengundang Adonis ke Lunamilia bermaksud agar rencana penyihir untuk menghidupkan kembali Clue berjalan lancar. Ophelia juga memberitahu jika dulunya Clue juga seorang penyihir yang tinggal di negeri Lunamilia. Namun sayang, Clue harus diusir dari negeri tersebut karena Clue telah mengajarkan sihir kepada manusia oleh Ophelia. Bagi penyihir, sihir itu tak tergantikan sama halnya jiwa mereka. Dan sihir adalah penggambaran persahabatan dan kebaktian yang dewa berikan untuk memimpin manusia. Setelah itu, Ophelia mengembalikan pena sihir milik Leonis. Pena tersebut ternyata dibuat dari bulu phoenix yang dialiri sihir dengan hiasan seperti ombak dan mata naga merah. ここに招待したまでです。の国で彼女を知らぬ魔女はおりませんよ。優しい魔女。彼女はかつて追放されたのです。したんだろう。クロエから聞かされていましたか。魔女にとってかけがえのない魂のようなもの。嬉しい友愛と献身の証。彼女の真意は分かりかねましたが、でもそんな私たちにごめん。これはお返ししておきますね。返せ。風波と赤龍の瞳を模した装飾。他に誰がいるんだよ。そうか。静寂の星ルナミリアです。 Nah, setelah itu Leonis dan Ophelia berada di makam para penyihir. Kemudian Madam Ophelia menegaskan bahwa jika sains telah menunjukkan sifat asli manusia, dan kemungkinan dewa menciptakan bumi bundar untuk mencegah manusia melihat lebih jauh lagi, karena dewa takut dengan masa depan manusia dan manusia sering kali dikendalikan oleh perasaan mereka. 死んでいった魔女たちの得てして人間たちは言説にとらわれ体は敵意に決まっています。ミト、
魔女を生む木です。クロエは生まれについて話したがらなかった。 Kemudian Adonis diajak ke suatu tempat yang di sana terdapat pohon yang kita ketahui bernama Mito. Pohon tersebut adalah satu-satunya yang tersisa dari bumi yang berhasil dibawa ke Lunamelia. Pohon tersebut adalah tempat lahirnya para penyihir. Pohon yang bisa melahirkan dan meregenerasi penyihir dengan berkat dari dewa. Kemudian Ophelia memberitahukan tentang cara menghidupkan Clu, yaitu dengan menggunakan pena sihir Adonis dan ingatannya. Namun semua itu tergantung pada penguasaan Adonis dengan pena sihirnya. Karena pena tersebut adalah pena sihir serbaguna yang dapat memberikan wujud pada pikiran apapun. Dengan begitu, Adonis perlu mengikat ingatan tentang Clu ke dalam buah pohon Mito, dan kemungkinan Clu dapat dihidupkan kembali. これは地上より運び込んだサイン。再生、あれがクロエ。生まれ落ちる時を待つ魔女に過ぎません。あなたの力が必要。魔法とは操る記述式召喚魔法、展示剤の魔法。例えば記憶、あなたの持つクロエの記憶をこれ以上の論説は無用でしょうね。 Setelah itu Ophelia pergi meninggalkan Leonis dan meminta Leonis untuk memberitahukannya jika sudah siap untuk menghidupkan kembali Clu. Tak lama kemudian, saat Leonis berpikir keras sambil rebahan, dirinya ditemui Anna meminta pertanggungjawaban atas kematian Doroka. Dan saat itu juga Adonis menegaskan bahwa jika selama ini para penyihir mencari Adonis hanya untuk mementingkan egonya sendiri, para penyihir bermaksud menghidupkan Clu agar anak-anak yang telah diculik menggunakan transfer Hetepes diajari sihir pemanggilan tertulis dan membuat mereka bertarung. Karena yang bisa membuat pena sihir hanyalah Clu. Namun setelah mengetahui hal tersebut, Adonis tetap akan menghidupkan kembali Clu. Tapi nanti jika Clu menolak penyihir, maka para penyihir juga akan menjadi musuh Adonis. Dan setelah itu, Adonis bersama para penyihir memulai ritual menghidupkan kembali Clu. さあ、始めましょう。でもここからはあなたの意志が。記述式召喚魔法。か。魔女のファルレザ。ああ、知ってる。あとあれは二竜のシードラゴン座。すごいじゃん。あんた全部暗記してるの？アドニス座なんでしょ。あ、高尚な種族じゃなかったのかよ、魔女って。おませさんなんだから。俺見張り行ってくる。追っ手が来るかもしれないから早く上がるんだよ。君との時間は今思い出すと愛している。だから君にあんな思いはもうさせない。こんなクソったれな世界なんかにリプレイする。借りを作ったままは嫌なんでな。 Tak disangka Adonis menulis ulang sihirnya dan merubah Clu menjadi Doroka karena Adonis tidak mau kejadian kelam Clu terjadi lagi. Doroka sempat linglung dan malu-malu karena dirinya telanjang. Awaguna, さっさとそれを切ろう。クロエは命がけであなたを救い出し、して愛なんてなかったのよ。教えてちょうだい。まったく人間の分際で。あなた何かしたの？不平指定人物なんだよ。お前らは引っ込んでな。見たな。
Singkat cerita, tiba-tiba datang pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Yamato membakar pohon Mito. Salah satu penyihir es bernama Aurea berusaha memadamkan pohon tersebut yang terbakar menggunakan sihir airnya. Tapi sayang, setelah Aurea menggunakan sihir, tiba-tiba dirinya diserang oleh prajurit kekaisaran sampai kepalanya terbelah. Melihat itu, kemudian Madam Ophelia memerintahkan semua penyihir untuk bersiap memulai pertarungan. Kudasai, Ophelia-sama. Watashi ga. Minna, ikimasu yo. Oreを殺しに来たんだろ？我は邪魔見の魔女、ガキャ。宝石魔法。物理魔法。第2班転送成功。中華適せず。Nah, di lain tempat, Badan Sains Nasional Kekaisaran sedang mengadakan rapat sembari memantau peperangan di bulan. Terlihat Direktur Theta yang sekarat akibat paparan alat pembokir sihir karena berusaha menolong Yuki. Tanpa berbelas kasih, atasan Direktur Theta bernama Dinasma memarahi Theta karena dirinya terlambat menyadari jika alat pemindah fisik yang dibuang keluar angkasa dimanfaatkan para penyihir untuk kabur ke bulan. Untungnya Theta dibela oleh Shiro Usagi. Dash 89号、魔女らによってダッシュされたと考えられます。あったと言っちゃってるんですよ、10年前に。ああ、もううるせえなデブ。いい加減しまいにしようぜ。Nah, kemudian Yamato dan Adonis kembali melanjutkan pertarungan. Dengan geram, Yamato memukul Adonis menggunakan tangannya. Dan setelah itu, dirinya mengeluarkan teknik anti penyihir yaitu hamburan bunga. Dengan teknik tersebut, Yamato berhasil menghabisi sebagian besar penyihir yang ada di tempat tersebut. Doroka hampir saja mati akibat serangan tersebut. Untungnya, dirinya diselamatkan Anna menggunakan sihir duplikasinya. Namun sayang seribu sayang, Anna harus merelakan nyawanya demi menyelamatkan Doroka. Setelah menghabisi sebagian penyihir, Yamato melaporkan kepada kekaisaran tentang situasi di Lunamilia. Pertarungan sengit pun kembali membara antara Yamato dan Adonis. Sayangnya Adonis tertusuk di dada bagian kiri sampai membuatnya kehabisan banyak darah. Adonis kemudian menggunakan sisa jurus yang ia miliki. Sampai akhirnya Adonis berhasil menghilangkan salah satu tangan Yamato dengan sihir Kalibrun. Dan setelah itu... Yaigiri, Taiba! 電熱出力最大。体が動かん。愛の魔法マンドラゴラ。 Adonis hampir saja terbunuh dengan teknik anti sihirnya Yamato. Dan disinilah Doroka mulai tampil. Doroka berhasil menyelamatkan Adonis menggunakan sihir cintanya, yaitu Mandragora. Mandragora adalah salah satu sihir terkuat dari semua sihir yang ada. Dengan sihir tersebut, para prajurit kekaisaran dan Yamato kaku tidak bisa bergerak dibuatnya. Kemudian Adonis meminta Doroka untuk segera membunuh Yamato. Tapi berbeda dengan pikiran Adonis, Doroka malah mengajak Yamato berbaikan. Ya jelas, Yamato menolak tawaran tersebut dan mengajar Doroka sampai babak belur. Melihat kesempatan tersebut, Adonis kemudian menjulurkan pedangnya ke wajah Yamato sehingga Yamato mati di tangan Adonis. もう戦いは終わり。ここまでにしましょう。兵士の皆さんも自由にしますから。しかりだ。彼らの科学で根絶してやる。淘汰されるがいい。クズどもめ。従うわ。私はあなたが。俺には復讐しか。
Sedangkan di istana, seorang prajurit kekaisaran melapor kepada kaisar tentang keadaan di bulan. Prajurit tersebut takut memberitahukan keadaan sebenarnya dengan mengatakan jika kekaisaran memenangkan pertempuran. Setelah mendengar hal tersebut, kaisar kegirangan bukan main seperti layaknya orang gila. Prajurit yang melapor juga merasa jika ada yang tidak beres dengan keadaan kaisar. Dan tak disangka sang ratu ternyata adalah seorang penyihir dan menggunakan sihir cinta seperti Doroka untuk mengendalikan kaisar. Sang ratu kemudian menyuruh kaisar untuk bunuh diri karena telah menyelesaikan tugasnya. Dengan alunan musik dari bocil-bocil orkestra, kaisar berjalan menuju tembok pembatas dan setelah itu... Dan ya, kaisar mati tertusuk tiang penangkal petir istana. Prajurit di sana menyadari kematian kaisar akibat sihir sang ratu dan akan melaporkan ke pemerintahan. Namun sayang, prajurit tersebut tidak dapat menolak perintah sang ratu dan mengubah laporannya jika kaisar mati akibat tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Ternyata sang ratu yang kita ketahui bernama Dorothea bersengkokol dengan Usaragi agar rencana mereka yang telah disusun sejak dulu akan berhasil. Sang ratu bersusah payah menyusun rencana ini karena sihirnya hanya dapat mempengaruhi pria saja. Yang kita ketahui jika semua penyihir yang melarikan diri ke bulan semuanya seorang wanita. Maka jika tidak ada penyihir wanita, dirinya tidak akan bisa dikalahkan dan dapat menghidupkan kembali seorang pria yang belum kita ketahui namanya. 好きです。何か言いたげね。殺しちゃダメだった？同族は脅威。あらかじめ積んでおかなければどうなるか。もう妃はやめたから、これがない、ドロテーヤさん。私はドロテーヤ。あの人を取り戻すため。 Nah, setelah itu Adonis membantai prajurit yang tersisa dengan dibantu sihir Doroka. Doroka mencoba menyadarkan Adonis jika Adonis membalaskan dendamnya, akan ada dendam baru yang akan muncul dan semua itu tidak akan pernah berakhir. Adonis tidak menghiraukan perkataan Doroka dan melanjutkan untuk menghabisi semua prajurit sampai tak tersisa. Setelah menghabisi semua prajurit, Adonis kemudian menyeset wajah Yamato untuk menghubungi kekaisaran agar dirinya dapat kembali ke bumi menggunakan transwarp milik kekaisaran. Direktur Theta menyadari jika yang menghubungi kekaisaran itu bukanlah Yamato yang asli, dan sebelum sampai di bumi, Direktur Theta menyuruh prajurit kekaisaran bersiap menghabisi Adonis. Dan setelah itu,私だ、ヤマトだ。私以外の兵は全員殉職。さあ、私を戻してくれ。これが狙いだったのですね。いや、話してよ。来い。神の裁きのあらんことを。すまない。座標セッティング完了。正確にはヤマトに敵を撃つわよ。ヤマト撃て。